Pertanyaan kayak lu kalau menghadapi masalah hidup nih kayak tahu meme ini gak kayak I've played this game before Iya. gitu kan. Nah, gitu. Gue tuh udah kena masalah ini. Terus kalau kena masalah ini lagi kayak wah, gue udah pernah nih. Pertama-tama selamat datang di podcast Rohani kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang menghadapi masalah dalam ujian. Di sini ada 3 narasumber saya. Boleh perkenalkan diri kalian? Perkenalkan, nama saya Aaron. Perkenalkan, nama saya Gilang Rexya. Perkenalkan, nama saya Zevanya. Oke, mungkin pertama-tama nih kita di poin utamanya dulu ya. Sebenarnya tuh di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi masalah, ujian hidup, terus dan lain sebagainya, itu kita tuh menjadikannya biasanya beban atau biasanya jadi apa? Apa sih biasanya kayak jadi motivasi hidup ya? Bisa jadi motivasi hidup. Nah, gue mau nanya nih, pandangan kalian biasanya kalau kalau dapat masalah atau ujian kayak apa gitu, pandangan dari kalian sendiri. Coba boleh siapa duluan kira-kira? Oke, kira boleh. Silakan. Okay, here's the answer for that question. Boleh Basically on the kencang first point, di sini kalau untuk menghadapi masalah atau bisa dikenal dengan namanya problem solving, kalau dalam perspektif Buddhisme, karena kebetulan my religion is Buddhist, so I'm gonna talk about that. Okay, so problems and sufferings itu adalah bagian dari hidup. Kita tidak dapat lepas dari itu semua. Ibarat katanya, penderitaan adalah pilihan, tapi kesakitan itu tidak dapat dihindari. Di Buddhisme itu ada yang disebut dengan dukkha. Dukkha itu adalah intinya ketidakpuasan. Jadi bukan sekedar hukuman, tapi bagian dari learning process supaya kita melihat kehidupan nyata atau realita itu agar lebih jelas. Jadi kayak lebih ke, tapi tadi apa namanya, duka ya? Ya, dukkha itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan berarti kayak dalam suatu masalah tuh kita kayak ada ketidakpuasan atau apa, tapi itu Iya. menjadi ajaran gitu ya. Ya, manusia seiring waktu tidak pernah puas dengan keadaan. Apabila teknologi saat ini semakin berkembang, manusia terus menginginkan sesuatu tanpa habis. Oke, emang udah bawaan dari manusia ya, gimana? Iya. Gila banget sih. Ya. Oke, kira-kira ada pandangan lain kira-kira dari Gua boleh? Boleh, silakan, Tadi, silakan. apa pertanyaannya tadi gua agak lupa nih. Pertanyaan kayak lu kalau menghadapi masalah hidup nih kayak bisa ringan, bisa berat, tuh kayak apa sih di pikiran lu atau lu ngapain gitu? Kalau menurut gua sendiri ya, ini dari perspektif gua ya, masalah itu kayak kita bisa kita dapatkan tuh sebagai motivasi mungkin ya. Karena kan kalau kita udah, misalnya kita ada kena masalah dan suatu hari kita bisa nyelesain masalah itu tuh, kita bisa dapat hal positifnya dari yang bisa kita ambil nih, ada hal positif yang bisa kita ambil dari masalah yang kita alami gitu. Oke, berarti dalam semua masalah walaupun itu buruk ya, berarti Iya. pasti Ada jalannya. ada jalannya, ada hal-hal positif lah yang bisa Iya. diambil kayak. Kayak habis kita nyelesain masalah, sesuatu masalah nih, pasti ada dalam diri kita tuh yang berubah gitu. Oke, gila keren banget asli. Menurut gua sih kayak gitu, menurut perspektif gue ya. Kayak kira-kira dari Zevanya apa? Ada Yang pasti yang pertama, saat kita menghadapi masalah besar, yang pasti kita mau mempersiapkan diri kita Oke. untuk melewati masalah itu. Dan gimana cara kita bisa melewati masalah itu? Biasanya kita belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Makanya masalah itu bisa membawa kita kepada hal yang positif. Iya. Karena kita belajar. Kita belajar dari masalah itu. Jadi pada kesempatan berikutnya kita ketemu masalah yang serupa, kita bisa menghadapi masalah itu dengan lebih lancar gitu. Nah, itu memang tergantung sama kesiapan diri kita. Nah, jadinya biasanya sih lanjut. ya, jadi itu bergantung sama kesiapan diri kita. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah yang serupa, kita pasti perlu menyiapkan diri kita kan. Jadi kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah kita, dan itu tergantung memang seberapa besar masalahnya. Biasanya itu pasti tergantung kondisi juga, kondisi mental, kondisi spiritual, kondisi fisik kita untuk menghadapi suatu masalah itu. Oke. Bisa didapetin sih kayak
apa sih kayak dibilang kalau tahu meme ini gak kayak I've played this game before Iya, gitu kan. Nah, gitu. benar. Kayak Iya. gue tuh udah kena masalah ini, terus kalau kena masalah ini lagi kayak wah, gue udah pernah nih. Ah, ini mah gampang diselesain terus atau enggak. Iya. Gue udah punya solusi akan hal masalah ini. Jadi kayak Tahu apa yang harus dilakuin. iya, tahu Pak. gitu. Iya, gila banget. Itu kayak masuk banget sih. Terus untuk nextnya tuh kayak biasanya kan tadi kalau untuk kayak masalah-masalah gitu kayak kita mencari solusinya, terus kita mencari apa? Kayak ada hal positif gak sebenarnya dari masalah itu sebenarnya. Nah, biasanya sebelum mikir ke situ nih, kalau dapat masalah biasanya yang keluar tuh kayak emosi dulu, kayak bisa kesel, bisa geram. Aduh, masalah mulu nih gue, kayak contohnya minggu ini. Kenapa sih gue kena masalah mulu? Atau enggak biasanya kita kayak nyadar diri gitu, kayak ini kayak masalah untuk uji gue gitu. Kira-kira ada tanggapan gitu kayak dari situ kalian mulai dari emosi dulu atau dari langsung kayak mikir bagaimana cara solve masalah tersebut? Gimana? Mungkin bisa dari saya dulu. Boleh. Terkait dengan hal yang disampaikan, ketika sebuah masalah datang, mau baik itu besar ataupun kecil, yang pastinya yang keluar selalu dimulai dari emosi yang meluap dari pikiran kita. Berdasarkan pandangan Buddhisme, sesuatu hal yang bereaksi itu berdasarkan hasil emosi yang telah dibuat oleh pikiran kita. Jadi kalau untuk masalah yang datang sendiri itu adalah bagaimana cara kita bereaksi. Misalkan ada orang yang terkena masalah, baik itu mungkin bencana alam atau hal lainnya, hal yang dilakukan ketika kita sebagai umat awam, baik itu biksu ataupun upasaka upasika alias perumah tangga, hal yang dilakukan adalah kita semestinya harus narik napas perlahan-lahan lalu hembuskan. Kita observe our emotion first. Don't forget to inhale and exhale. And don't forget to reanalyze what's the problems. Analisa dulu masalahnya apa. Karena ketika kita tidak bisa menganalisa masalah itu, yang ada kita malah merugikan diri kita sendiri. Alhasil emosi kita makin lama makin meluap. Ya. Jadi kita intinya harus lihat dulu situasinya apa adanya, baru setelah kita analisis dan ketika kita sudah mencari solusinya, kita baru ambil tindakan yang nggak bikin keadaan malah makin kacau. Ya, paling kurang lebih begitu. Oke, berarti kayak kalau dalam dapat kayak masalah gitu, kita kayak jangan langsung emosi gitu kan, kita kayak Iya. tarik nafas dulu, tenangin diri dulu biar. Soalnya kan biasanya ada yang banyak itu bilang kan, lu kalau emosi biarin pikiran dingin dulu atau apa sih namanya tuh? Kepala dingin, biarkan mikir dalam kepala dingin, biar kayak kalau ada masalah atau apa bisa langsung kepikir ke keputusan yang rasional, kayak langsung ke jawabannya gitu kan, nggak main emosi aja kayak kesel banget kayak gini lagi gitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita kondisi emosional kita itu nggak stabil, kita itu bisa ngambil keputusan yang gegabah. Gegabah gitu, terus bisa jadi bawa-bawa ke stres juga lah ya masukannya. Bisa Nah, justru masalahnya nanti malah acak-acakan, malah makin parah kan. Iya. Bisa kan kayak padahal tuh masalah simpel banget kan, tiba-tiba gara-gara emosi duluan itu masalah merembet kemana-mana. Jadi Jadi Terus akhirnya kita nyesel kan. iya, jadi betul. nyesel kayak aduh kenapa sih gue emosi duluan, harusnya padahal sebenarnya gampang gitu kan. Iya. Aslinya. Terus kayak ada pandangan kayak dari lainnya tadi Aaron atau Zevanya? Yang pasti setuju banget sama pendapatnya Gir tadi. Kita itu sebelum menghadapi masalah, kita itu harus take a step back, take a moment gitu. Kita harus nenangin diri kita sendiri untuk memutuskan keputusan yang baik, untuk kita bisa mikirin keputusan yang akan diambil. Itu aja sih. Iya. Gue pribadi juga setuju tadi sama kata Gero. Jadi sebelum kita mencari titik dari masalahnya nih, kita harus bisa nenangin emosi kita dulu, kita harus bisa ngontrol diri dulu, introspeksi diri, kita cari step apa yang harus kita lakuin nih biar tuh masalahnya nggak nambah besar dan biar bisa kita selesaiin juga lah masalahnya gitu sih. Ya berarti yang poin terpenting kalau pertama kali dapat masalah
tenangin diri dulu. Iya. Atau mungkin kayak ada orang lain juga kena masalah, dia udah ngamuk-ngamuk kan tuh, kayak kayak contohnya dia kena tabrak atau kayak disenggol motor atau apa, dia langsung emosi mau ngegebuk orangnya kan. Kita tenangin dia atau apa biar mikir dulu, tenangin diri dulu, terus biar gak merembet kemana-mana nanti, soalnya takutnya malah repot kan, Iya. malah harusnya tadinya dia yang korban malah jadi ngikut jadi pelaku. Nah itu dia bisa jadi kan. Oke, buat selanjutnya tuh pertanyaan gue. Oke, dalam selanjutnya tuh eh kita mulai ke agama nih. Biasanya kalau kayak gitu-gitu kan ada yang ngomong gini, kalau lu gampang emosian berarti iman lu kurang gitu kan, iman lu kurang. Terus kayak lemah iman lu gitu-gitu doang, masa emosi. Nah kalau gitu biasanya kalau ada denger orang kayak gitu nih, lu udah kena masalah, terus orang ngomong gitu lagi, biasanya kan makin emosi gak sih, kayak kesel banget. Udah gua kena masalah, dianya kayak nyolot gitu, kayak ngomong lu gitu doang masa susah. Zaman gua dulu, nah tuh bawa zaman dulu tuh, Sejarah. di zaman gua tuh gitu mah gampang banget. Kalau kayak gitu-gitu, kalau udah bawa-bawa iman nih, biasanya kalian ngerespon ke orang yang ngomong gitu gimana? Boleh saya dulu. Oke, boleh. Terkait dengan hal apa yang disampaikan, respon terhadap orang-orang tersebut ya. Bagi mereka yang memiliki emosi yang berada di ambang batas, biasanya mereka itu tidak memiliki skill yang dinamakan dengan mindfulness. Artinya kalau di sini disebut dalam istilah meditasi, mereka itu tidak dapat menjaga pikirannya dengan baik. Alhasil ya they cannot protect what they have like that. And in that case, it is called irrational mind. Jadi intinya pikiran yang secara irasional malah mengganggu aktivitas yang ingin ia lakukan. Nah, kalau di sini dampak dari iman tersebut ya alhasil ya imannya berkurang. Dan di sini kita tahu kalau iman itu berperan penting ya bagi setiap agama, terutama bagi yang agama Buddha. Kalau di sini seberapa besar peran iman dalam agama Buddhis? Jadi di sini penting banget ya. Iman ke Dharma alias ajaran Buddha membuat kita ingat bahwa this too shall pass. Artinya semua hal yang terjadi akan berlalu, tidak ada yang permanen atau impermanent. Jadi nggak gampang hopeless pas lagi kondisi sulit. Intinya ketika orang tersebut lagi emosi, ya intinya hal yang harus dia lakukan adalah menghindar, merenungkan diri, dan sebisa mungkin tenangkan pikiran, baru setelah itu meditasi. Seperti itu. Oke, kalau dari pandangan agama Gero sendiri tuh, kita kalau kayak gitu-gitu mending daripada menanggapi, mending diam terus kayak kayak kita minggir gitu. Lebih baik kita kayak sendiri terus untuk mikir atau apa biar lebih tenang gitu kan. Biar lebih tenang. Langsung biarin lah itu orang ngomong apa sih, kayak Kan itu omongan orang, nggak ada urusannya dengan kita. iya bener juga sih, gila banget itu, kayak omongan orang, ngapain orang ngurusin kita sih sebenarnya, kayak Toh mereka juga bukan orang tua kita. iya bener. Mereka nggak bayar apa-apa juga kan? Iya, mereka gak ada apa buat kehidupan kita emang. Iya, kontribusi. Kecuali mereka kayak donatur atau mereka orang penting buat hidup kita. Yes. Kayak kita nggak ada dia, kita nggak hidup. Nah itu baru mereka boleh ngatur gitu kan. Oke, terus kalau kayak apa nih untuk pandangan yang lain ya, kalau orang kayak ngomong gitu ke kita, iman lu gitu ada? Dari gue mungkin dari gue. Oke. Pertama kan iman itu ketubuhan keyakinan. Kalau orang ngomong kayak gitu ke kita, kayaknya gue sedikit gimana tuh? Wes, Tersulut. apa tuh? Tersulut Tersulut ya. ya. Kayak perhatiin dulu iman lu. Tapi enggak, kita harus bawa tenang aja kayak kata Gero tadi. Kita harus bawa tenang, jangan didengerin lah kalau orang ada ngomong kayak gitu. Soalnya kalau orang ngomong kayak gitu terus kita kepancing emosi, masalah kita nantinya juga makin tambah gede. That's right. Iya, malah makin mumet pikiran Bawaannya kita. dia orang rage bait Iya. ya. Iya, betul. Gimana sih? Gua bukan siapa-siapa malah bawa masalah lagi gitu. Iya.
Menurut Itu. gue sih kayak gitu sih menurut pandangan gue tuh. Emang orang-orang kayak gitu sih ngeselin banget sih Sering kayak. banget. Iya. Mereka tiba-tiba datang nge-rage bait bukannya ngasih bantuan ya kan, Iya. atau bantuan atau solusi, bikin ngamuk lagi, bikin masalah nambah kayak. Iya. Aduh, Iya. orang-orang kayak gitu, oknum kayak gitu ya. Oke. Oke. Kalau dari Zevanya kira-kira ada? Iya, kadang-kadang emang kita bisa nemuin beberapa orang yang ngeselin ya, Nah, yang bikin kita gampang tersulut emosi. Tapi itu kalau kita ngikutin ego mereka. Kalau misalnya kita ngeladenin mereka, kalau kita nggak ngeladenin mereka, mereka juga bakal capek sendiri. Tapi kalau dalam Katolik itu kan dia ada juga namanya keheningan, dimana kita diajarkan untuk hening dan kita memikirkan lah apa yang akan kita kerjakan dan solusi dari masalah-masalah yang kita punya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, ya ada baiknya kita abaikan aja gitu. kayak Gero tadi lah ya, diabaikan terus biarin capek sendiri, yeping lah ngomong-ngomong apa baik udah. Yang penting kalau ada masalah, ada orang kayak gitu langsung hindar dah. Yep. Amat Correct. gitu kan. Langsung keluar aja. Nah, untuk selanjutnya tuh tadi kan kalau dalam kesulitan kita bisa apa kayak mendapat pelajaran Iya. atau apa kayak kita mendapat solusi. Kira-kira dalam hidup kalian tuh yang paling gede dapat pelajaran dari masalah tuh apa sebenarnya? Kayak gue dapat masalah ini, akhirnya gue dapat pengajaran dari masalah ini yang bisa mengubah hidup gue yang sekarang menjadi lebih baik gitu. Kira-kira ada kan? Wah, itu udah pasti ada gak sih? Orang nggak mungkin nggak dapat masalah gak sih? Iya gak? Orang- Pasti dapat. Ya, setiap manusia pasti ada masalah. Pasti Setiap ada masalah manusia. gak sih? Nah, Bahkan dewa pun punya masalah. wah, Aku oke. nggak tahu sih aku. Kalau itu kita nggak tahu sih Kita Gero. nggak tahu. Iya. Tapi sejujurnya kalau dari saya, Ah. kalau dari agama Buddha sendiri, setiap alam totalnya ada 31 alam kehidupan. Mereka semua itu memiliki masalah masing-masing. Yang tidak ada masalah adalah nibbana. Nibbana itu bukan alam, bukan juga berbentuk rupa, melainkan kondisi di mana batin itu tenang, tidak tergoyahkan, terbebas dari dosa dan nafsu, keinginan, serta sudah mencapai titik paling tinggi dan paling sempurna, paling Oh. perfect. Intinya seperti itu. Dan mengenai pertanyaan bagus tadi apa sebelumnya? Kalau kayak di dalam hidup Ya. kita apa bener-bener kayak apa sih jawaban apa hal positif yang dari apa kayak masalah itu yang ngerubah hidup kita banget kayak menjadi lebih baik atau gimana? Oke. Fun fact-nya lagi di sini kalau ketika kita punya masalah yang besar apabila hal itu membuat kita semakin trauma, contohnya ya mungkin masing-masing orang punya masalah yang personal. Every humans have their own personal problem. So all we need to do is we need to let it go a little. Jadi di sini artinya semakin melekat pada hal di luar kontrol, semakin sakit batin kita. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah kita boleh merasakan itu tapi jangan keterusan. Belajar to let go a little. Hidup akan jadi lebih ringan ketika kalian melepas beban dari pikiran kalian. Seperti itu. Kayak Aduh. quotes of the day ya. Jadi quote of the day ya kayak aduh kayak belajar melepaskan gitu kan. Ya. Biasanya banyak orang kayak gitu kan susah melepaskan masa lalu. Waduh. Apalagi bagian kayak hal pacaran lah ya gitu lah. Melepaskan masa lalu tuh emang sulit sebenarnya. Bagus Tapi sih. emang kalau biar kita terus maju ke depan, kita melihat ke depan, kita harus melupakan, kita harus menghilangkan masa lalu yang buruk dan terus maju ke depan. Begitu ya gitu. Ya kira-kira. Terus dari Zevanya atau Aaron kira-kira? Saya dulu. Oh iya boleh. Mungkin. Sure. Kalau menurut saya ya pelajaran terbesar masalah setuju banget sama yang dibilang sama Gero. Tadi kita harus memikirkan ya, dan untuk saya sendiri mungkin untuk pelajaran terbesar itu kita harus diem dulu terus pikiran untuk cara selesaiin masalahnya, dan pikirin cara selesaiin masalahnya, dan kita itu harus bisa untuk berpikir secara rasional. Oke. Berarti kayak apa? Kita dari masalah itu kita bisa dapat kayak untuk kedepannya
kita bakal berpikir dulu sebelum bertindak. Iya, Iya. masukannya kayak gitulah ya. Mungkin tajian terbesarnya itu pasti untuk ini sih, untuk kita kan pasti punya banyak masalah dan kita harus mengatasi masalah itu satu persatu. Dan Iya. mungkin kalau untuk masalah kedepannya kita perlu diskusiin lagi mungkin sama orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita punya masalah besar, kita bisa butuh banyak perspektif, kita bisa tahu cara atau solusi alternatif yang mungkin kita sendiri nggak pernah terpikirkan. Oh. Jadi Mas kalau kayak gitu-gitu jangan ragu untuk ngomong sama orang-orang ya, tapi ngomong orang-orang tuh kayak orang-orang terdekat Orang-orang aja. terdekat aja, Iya, orang kita percaya. takutnya kalau kayak Iya, ke orang asing benar. dia malah jadi sebar terus atau enggak Soalnya jadi nambah besar. jadi nama besar lagi. Jadi bisa kayak aib kita atau apa, jadi kan Iya. Makanya terus banyak dibully yang gitu. rekomendasiin ke orang-orang yang profesional Iya. Oh iya. Gitu. Boleh. sih. Atau orang dari paling terdekat aja deh, contohnya Iya. orang tua masing-masing. betul. Nah, betul. Kalau mungkin dari gue ya berarti ya apa tadi? Kayak dalam masalah terbesar kita tuh kita mendapatkan hal positif apa yang dimana tuh bisa merubah kita ke depannya gitu, dan apa gitu. Kalau dari gue sendiri, kalau kita udah dapat masalah tuh hal selanjutnya, hal positif yang kita dapatin tuh pasti kayak gimana kita tuh dalam mengambil hati-hati gitu. Jadi tambah hati-hati dalam mengambil keputusan. Terus kita juga hati-hati dalam nyiapin rencana-rencana ke depannya juga. Terus juga kita bisa kita juga harus kuat gitu ngadepin tekanan yang bakal datang selanjutnya dah. Terus kita harus kayak tadi tuh katanya Stefania tadi, kita harus cerita ke orang terdekat kalau ada masalah. Terus juga mungkin sama kayak kata Gero juga sih tadi, mungkin dari gue sih kayak gitu aja sih ya. Singkat aja mungkin karena udah dijelasin Karena lengkap banget. udah lengkap banget ya sama dua. Yang pertama tadi kita harus melepaskan, Melepaskan, iya. apalagi dari masa lalu biar nggak terikat lah. Self release. Self release. Terus selanjutnya tadi kita harus kayak ngomong-ngomong sama orang terdekat, kita harus keluarin, jangan dipendem Jangan doang. dipendem, betul. Yang dimana tuh kalau biasanya kalau dipendem Malah jadi malah jadi berat sendiri, Iya. jadi kayak numpuk aduh dada gue sakit gitu kan. Biasanya kalau dari situ kan kayak masalah ditumpuk-tumpuk akhirnya jadi kayak bisa antara gitu. depresi meledak ya, meledak kan, Depresi. meledak, Atau bisa bisa depresi atau depresi. enggak meledak emosinya, kayak dia dalam satu tertentu kalau kena masalah sedikit aja atau kecil aja masalah tuh, kayak contohnya balon tuh, kalau makin lama makin gede tuh kan, kalau ada masalah lagi masuk dia bakal meledak gitu, terus yang dimana tuh membuat dirinya jadi kacau atau di mana Hancur. jadi hancur lah pokoknya. Udah seperti balon juga kan, kayak Iya. semakin kena masalah ditahan-tahan bukannya dikeluarin, makin gede dar meledak. Betul banget. Oke, dari situ berarti pertama kita udah tadi dari pandangan kita kalau mendapat ujian atau bagaimana. Terus kalau ada orang yang mengatakan iman lu lemah, iman lu gitu-gitu, kita udah menjawabnya lah. Terus next tadi kita kalau kena masalah kita lebih mementingkan pertama tadi emosi atau berpikir secara rasional terlebih dahulu, atau tadi apa, menjauhi ya, menghindar tadi menghindar. Terus terakhir apa, kayak dari semua masalah-masalah itu kita mendapatkan hal-hal positif apa yang bisa merubah kita. Oke, mungkin kira-kira dari podcast kami segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.